Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Angin puting beliung robohkan atap panggung utama lapangan Wirabraja. Pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang dirazia isi tas dan telepon genggam mereka. Seorang kakek memasangkan bendera merah putih di puncak pohon setinggi 80 meter. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-79 RI. Sekaligus untuk membuktikan kecintaannya terhadap tanah air. Seperti yang dilakukan seorang kakek bernama Tulih Sultan Khalifah, berusia 76 tahun ini, di Kanagarian Malala Selatan, Agam. Dengan penuh semangat, ia diantar teman-temannya menuju sebatang pohon setinggi 80 meter di hutan Malala. Dia kemudian memanjat pohon dengan tujuan untuk memasangkan bendera di atas pohon itu. Dengan menggunakan peralatan seutas tali dan gergaji, tanpa ragu, kakek yang lahir 3 tahun setelah Indonesia merdeka ini mulai memanjat pohon berdiameter sekitar 2 meter. Perlahan tapi pasti, membuat pijakan sendiri dengan kapaknya. Sebagai pengaman, kakek mengalungi badannya dengan tali yang dilingkarkan ke batang pohon. Untuk memanjat pohon yang tinggi ini, Tulih Sultan Khalifah yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, membutuhkan waktu selama 4 jam tanpa jeda. Sampai di puncak, kakek ini pun membersihkan dahan pohon sebagai tempat untuk mengikatkan bendera. Selanjutnya, bendera merah putih ditarik ke atas perlahan-lahan dan diikatkan di puncak. Tulih Sultan Khalifah memberikan hormat kepada bendera merah putih dan selanjutnya turun kembali perlahan-lahan dengan selamat. Karena cinta ke negara aku. Karena mereka ulang tahun, mengangkut pasangan setinggi-tingginya di puncak kayu itu. Aksi Tulih Sultan Khalifah ini mendapat apresiasi dari Camat Malala yang datang untuk menyaksikan aksi sang kakek. Mengibarkan bendera merah putih di atas pohon setinggi 80 meter. Tentunya hal ini membuat kita bangga, membuat kita terharu, seluruh warga Kecamatan Malala. Ayah 7 anak dan 13 cucu ini berharap kepada generasi muda untuk tetap selalu semangat dalam mengisi kemerdekaan. Eki Rafki melaporkan dari Agam. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang kurir sabu-sabu di pinggir jalan di Kelurahan Kotokocia, Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan Asep dilakukan dengan cara menyamar. Polisi pura-pura memesan sabu-sabu kepada pelaku. Usai berkomunikasi, disepakati untuk bertransaksi sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 1 paket sedang sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok.
Tersangka mengaku diminta mengantarkan paket sabu-sabu itu oleh temannya yang bernama Febrian. Tak ingin membuang waktu, polisi langsung bergerak cepat mengembangkan kasusnya untuk menangkap sang pengedar. Febrian, sang pengedar yang berusia 35 tahun, ditangkap polisi dengan mudah di rumahnya di daerah Iguakoto. Kepada polisi, ia mengakui bahwa paket sabu-sabu yang diantarkan Asep berasal dari dirinya. Saat rumahnya digeledah, polisi hanya menemukan 2 bungkus plastik pembungkus sabu-sabu. Seorang laki-laki yang sedang mengantarkan narkotika dengan cara undercover buying yang dilakukan oleh personil kita. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan, diamankan 1 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening. Dari pengakuan tersangka bahwasanya barang ini berasal dari seorang yang inisial F. Kemudian kita lakukan pengejaran ke rumahnya. Kemudian dari keterangan tersangka mengakui betul barang tersebut adalah miliknya. Di tangan tersangka juga kita lakukan penggeledahan tapi tidak ditemukan barang bukti tambahan lainnya. Hingga kini, kedua tersangka masih ditahan di sel Mapores Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dado babisi-abisi, dado saling pandang dan pacar dulu. Pasca ditahannya 7 pemandu lagu beberapa waktu lalu di Nagari Parit, Pasaman Barat, oleh Satpol PP. Tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Selasa siang. Menurut mereka, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat saat menangkap 7 pemandu lagu, lalu mengirim mereka ke panti rehabilitasi sosial di Sukarami, Kabupaten Solo. Pertama, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS tidak dibenarkan menangkap dan menahan seseorang. Selain itu, 7 pemandu lagu itu ditangkap saat tidur, bukan pada saat berkreativitas memandu lagu. Bagaimana dalam keputusan Menteri nomor 6 tahun 2003 itu, bahwa penyidik PPNS itu tidak boleh melakukan penangkapan ataupun penahanan. Ada sekitar 5 poin. Cuma yang intinya pada saat ini kita buat terfokus pada pelanggaran HAM ya, karena karyawati klien kami ini ditangkap itu pada saat dia sedang tertidur di kamar. Penggeledahan sementara, izin untuk penggeledahan tidak ada dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Menanggapi pra-peradilan itu, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat akan menghadapinya. Jika pihaknya menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka mereka akan memenuhinya. Untuk kita ketahui bahasanya sampai hari ini kita belum ada mendapat rilis dari pengadilan. Tetapi sungguh pun demikian, kalau seandainya memang ini di pra-peradilan, kita dari Pol PP insya Allah siap untuk menghadapinya. Insya Allah apa yang telah kita lakukan bersama rekan-rekan kita dengan penyidik juga, insya Allah sudah sesuai dengan prosedural yang berlaku. Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat berkeyakinan jika tindakan mereka menangkap dan mengirimkan 7 pemandu lagu ke panti rehabilitasi wanita di Sukarami itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.